Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan seperti biasa adik-adik, minggu ini kita juga masih melakukan ibadah kita ini melalui daring ya adik-adik. Dan tetap ya adik-adik, kita tetap harus konsentrasi dan kita tetap mengikuti ibadah kita ini mulai dari awal sampai akhir. Karena nanti akan kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Vikaris Bung Melki. Ya adik-adik, tetap kita konsentrasi dan sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Baik, kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi yang cerah ini Bapa. Berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini, kami juga masih bisa menjalankan ibadah kami walaupun melalui daring ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hati kami, hati adik-adik, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami ini Bapa, agar kiranya puji-pujian kami dan firman yang kami dengar berkenan di hadapan-Mu dan firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Engkau berkati Bung Melki dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu benar-benar menjadi terang, pelita bagi jalan kami dan adik-adik. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 127 ayat 1-2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu membangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Firman Allah jalan sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selaku anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu curahkan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan dengan Roh Kudus yang sama juga memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan kukuhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di mana bangsa Yehuda berada di pembuangan. Mengapa bangsa Yehuda bisa berada di pembuangan? Latar belakang bangsa Yehuda bisa berada di pembuangan karena pemberontakan yang mereka lakukan, di mana mereka tidak mengandalkan kuasa Tuhan ketika mereka akan melawan bangsa Asyur. Mereka lebih memilih bangsa asing atau bangsa Mesir untuk menjadi tempat perlindungan atau pertolongan bagi mereka dalam menghadapi bangsa Asyur. Mereka mengabaikan kuasa Tuhan, padahal hanya Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Hanya Tuhan yang mampu untuk mendukung dan menopang mereka menghadapi bangsa Asyur. Namun mereka tidak melakukan hal itu. Mereka malah mencari perlindungan dan pertolongan dari bangsa Mesir. Pada akhirnya mereka harus siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka, yaitu mereka dibawa ke pembuangan. Nah, bagaimana kehidupan mereka ketika berada di pembuangan? Kehidupan bangsa Yehuda ketika berada di pembuangan sungguh sangat menderita. Kehidupan mereka sungguh sangat terpuruk. Pada akhirnya membuat mereka kehilangan pengharapan. Nah, adik-adik tahulah bagaimana keadaan kita ketika dalam situasi yang sulit. Pasti tentunya kita tidak mampu untuk mau mengapa-ngapain, merasa tidak nyaman. Nah, situasi itu juga yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka kehilangan pengharapan. Nah, di tengah-tengah kehilangan pengharapan mereka,
kemudian Allah mengutus hambanya, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita pengharapan, untuk menyampaikan berita pemulihan kepada bangsa Yehuda. Berita pemulihan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi bangsa Yehuda tentunya membawa sukacita, membawa kedamaian bagi bangsa Yehuda. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam bacaan kita pada ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah. Nah, ini berarti ajakan atau dorongan yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya bangsa Yehuda menantikan penggenapan akan kedatangan Tuhan, menantikan bagaimana pengharapan itu akan diberikan kepada mereka. Yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap bertekun dan setia dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu yang mau Nabi Yesaya sampaikan. Adanya pengharapan tentang pemulihan bagi bangsa Yehuda, tentunya ini membuat mereka sungguh sangat senang sekali, membuat mereka merasakan bahwa ada angin segar, membuat mereka merasa bahwa mereka akan kembali ke Sion, mereka akan kembali ke Yerusalem, menikmati kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, tidak seperti berada di pembuangan yang tersiksa dan menderita. Nah, berita pengharapan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Nah, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, padang gurun menjadi bergirang, kemudian padang belantara menjadi berbunga. Orang-orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, orang-orang yang lumpuh dapat melompat, yang bisu dapat bersorak-sorai. Tanah pasir dan gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Ini berita pemulihan yang disampaikan Nabi Yesaya, mau menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah, untuk mengembalikan sesuatu atau situasi yang buruk, situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang baik, menjadi situasi yang indah karena kuasa dari Tuhan. Sehingga semuanya menjadi berbeda. Dahulu yang diliputi oleh duka cita, sekarang menjadi sukacita karena Allah membawa mereka akan keluar dari pembuangan. Nah, ini menjadi berita yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan hati mereka. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan saat ini kita mau diajak bahwa hanya boleh berpengharapan kepada Tuhan. Nabi Yesaya memberikan semangat, menyemangati bangsa Yehuda untuk senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika berpengharapan kepada Tuhan, maka akan ada sukacita, maka akan ada damai sejahtera yang dirasakan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan sukacita itu. Karena harapan yang Tuhan berikan bukanlah harapan palsu, tetapi harapan yang Tuhan berikan adalah harapan yang pasti. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, maka situasi yang dialami oleh bangsa Yehuda itu pun juga akan kita alami. Kita akan berada pada situasi yang buruk. Bangsa Yehuda tidak berpengharapan kepada Tuhan ketika menghadapi bangsa Asyur. Pada akhirnya mereka harus menerima kekalahan. Nah, begitu pun juga dengan kita. Bagaimana kita juga harus senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan. Harus senantiasa berharap kepada Tuhan, jangan pada yang lainnya. Nah, maka dari itu yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tumbuhkan adalah harapan. Untuk itu adik-adik mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah, adik-adik, dari video tadi kita belajar bahwa harapan itu dapat menghidupkan iman, cinta, dan perubahan. Nah, kiranya harapan itu juga mampu kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan dalam situasi pandemi COVID saat ini, ajarkan kita untuk senantiasa hanya mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan untuk dimampukan melalui dan dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya, hanya dengan harapan berharap kepada Tuhan. Dan tentunya juga kita harus senantiasa menerapkan 3M dalam kehidupan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, adik-adik, penting bagi kita dalam usia remaja saat ini untuk menanamkan dan berkomitmen untuk tetap setia, hanya berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kita berpengharapan kepada Tuhan,
maka akan ada sukacita dan damai sejahtera. Begitupun juga karena berharap kepada Tuhan akan mengubah situasi kita yang sulit menjadi situasi yang mudah dan indah. Kiranya di minggu Advent ketiga ini yang berarti sukacita, kita pun mampu juga untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Karena berpengharapan kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita. Terpujilah Kristus. Amin. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu atas segala nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Engkau selalu melindungi bangsa dan negara kami ini agar terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak negara kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Jokowi dan wakilnya, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam kegiatan memimpin negara kami ini menjadi negara yang lebih baik dan lebih makmur. Ya Bapak, kami juga berdoa pada kondisi sekarang ini yang sedang COVID, kiranya Engkau memberkati di seluruh dunia agar terbebas dari COVID dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja, kiranya Engkau selalu memberkati pelayanmu agar mereka dapat melayani gereja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami masih melanjutkan doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan kami, terutama adik-adik kami Bapa. Ya Tuhan, Engkau kiranya yang melindungi adik-adik kami dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam hikmat marifat Engkau berikan kepada mereka juga Tuhan, agar semua keputusan dan jalan adik-adik mereka tidak melakukan jalan yang salah ya Tuhan, tetapi takut akan Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau juga memberkati orang tua dan wali adik-adik kami Tuhan. Engkau berkati kesehatan, pekerjaan dan usaha mereka. Engkau berikan hikmat marifat juga kepada orang tua dan wali-wali adik-adik kami ini Tuhan, agar memberikan didikan yang baik, pendidikan yang takut akan Engkau kepada adik-adik kami ya Tuhan, menjadi contoh yang baik ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini supaya dapat membantu orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku
Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ya Tuhan, semua yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami yang pasti hari. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat menghayati Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Like me.